Selamat bertemu kembali dalam ibadah renungan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sejenak luangkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita awali ibadah kita ini dengan menaikkan pujian bagi Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387. Ku heran Allah mau memberi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anaknya Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara yang terkasih, yang menjadi landasan firman Tuhan renungan hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 42 ayat 1. Demikian firman Tuhan tertulis di sana. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan. Hamba yang dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sesungguhnya firman ini adalah nubuatan mesianik yang akan datang menyelamatkan dunia ini. Tetapi bangsa Israel pada saat itu memahami bahwa mereka juga akan diselamatkan dari segala pergumulan mereka, khususnya dari pembuangan di Babel. Itu bukti daripada kasih Allah kepada umatnya bangsa Israel yang tidak pernah terputus, tetapi terus berkesinambungan dengan mengutus hambanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat beberapa hal dari nubuatan ini. Saudaraku, Tuhan memakai hambanya untuk menolong sesamanya. Siapa yang dimaksud dengan hamba Tuhan? Tidak berhenti hanya yang dimaksud dengan nubuatan tentang mesianik. Tidak. Tetapi semua orang dipakai oleh Tuhan menjadi tangannya yang terlihat. Inilah yang disebut dengan visible hand. Tangan Tuhan itu tidak terlihat, tetapi dapat terlihat melalui tangan yang terlihat. Visible hand and invisible hand. Kita dipilih oleh Tuhan menjadi hambanya. Kita bukan atas dasar kemauan kita sendiri, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Tuhanlah yang memakai kita, yang memegang tangan kita. Oleh karena itu, tidak perlu kita takut, tidak perlu kita ragu untuk menunaikan tugas, panggilan, dan pengutusan Tuhan kepada kita. Karena Tuhan akan memegang tangan kita. Karena Tuhanlah yang memilih kita. Jika Tuhan memilih, maka Tuhan pun akan memperlengkapi. Tuhan pun akan membekali kita untuk melakukan semua tugas-tugas pelayanan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Bahkan, Ia memberi garansi kepada kita. Seperti firman-Nya, aku telah menaruh rohku atasnya. Aku telah menaruh rohku atasnya. Apa yang dimaksud dengan itu? Perlengkapan Tuhan itu senantiasa. Roh Kudus-Nya lah yang memampukan kita untuk berbuat ini dan itu. Melakukan banyak hal untuk kebaikan diri kita, kebaikan sesama, kebaikan keluarga, kebaikan gereja, kebaikan bangsa dan negara kita. Yang penting, kita akan tunduk dan taat kepada pengutusan Tuhan itu. Jika kita merasa kurang mampu dengan diri kita, ya, Tuhan memberi jaminan lewat firman-Nya hari ini
Aku telah menaruh rohku atasnya untuk memperlengkapi kita agar kita dimampukan. Sesungguhnya kita bukan mampu, tetapi kita adalah orang yang dimampukan. Kita tidak layak, tetapi sesungguhnya kita adalah orang yang dilayakkan. Yang terakhir, saudaraku, apa tugas orang-orang pilihan Tuhan itu? Dalam firman ini dikatakan untuk menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Apa yang dimaksud dengan hukum? Sumber kebenaran. Tuhangan apa yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan dan apa larangan Tuhan yang tidak dikehendaki supaya kita jauhi tentunya. Untuk menyatakan hukum, jangan takut menyatakan hukum, menyatakan kebenaran itu. Jangan takut juga untuk menegur sesama. Tentu dalam konteks yang lain akan kita bahas, bagaimana cara menegur. Tetapi salah satu tugas adalah menyatakan hukum. Agar apa? Agar semua kembali kepada porsi masing-masing. Berjalan di rule masing-masing. Di koridor masing-masing. Agar yang satu dapat hidup berdampingan dengan yang lain. Siapa yang akan melakukan itu? Itulah yang disebut dengan hamba Tuhan. Maukah saudara dipakai oleh Tuhan menjadi hambanya? Jawablah dengan segala perbuatan baikmu. Amin. Kita berdoa. Kami puji dan muliakan nama-Mu Tuhan atas semua kebaikan yang kami terima, yang memilih kami, memanggil kami, dan bahkan mengutus kami menjadi hamba-Mu. Kami banyak melakukan tugas-tugas kami yang berbeda, tetapi Tuhanlah yang menguatkan kami seperti firman-Mu, bahkan menaruh Roh Kudus-Mu atas kami untuk memampukan kami berbuat lebih banyak lagi dalam kehidupan kami ini. Perlengkapi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar kami kuat untuk terus dapat melakukan kebaikan-kebaikan dari diri kami kepada banyak orang. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami khusus berdoa kepada setiap orang yang bertekad menjadi hamba-Mu untuk melakukan kehendak-Mu. Mari Tuhan kuatkan. Kiranya Tuhan perlengkapi dengan segala karunia sorgawi dan cukupkan apa yang dibutuhkan. Agar senantiasa bersuka cita untuk Tuhan pakai dalam kehidupan ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah setiap apa pelayanan yang kami lakukan dapat menyenangkan hati Tuhan, berkat dan sukacita bagi orang banyak. Hamba juga berdoa Tuhan, buat setiap pelayanan yang dilakukan di gereja-Mu, biarlah semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap orang yang ambil bagian dalam pelayanan tersebut. Kami juga berdoa Tuhan, buat semua jemaat-Mu dan bahkan siapa saja yang mengikuti ibadah ini dimanapun. Berkati dalam segala tugas panggilannya, aktivitasnya hari ini. Cukupkan apa yang mereka butuhkan. Jika mereka ada yang sakit, menderita sakit penyakit, tumpangan tangan-Mu yang memberi kesembuhan. Jika ada yang lelah, kuatkan mereka Tuhan. Jika ada yang bersedih, hiburkan mereka dengan tangan-Mu yang tidak terlihat itu. Terpujilah Engkau Tuhan. Sertailah kami dalam segala aktivitas kami hari ini. Dengarlah doa kami ini yang kami persembahkan hanya dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Sang Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup. Marilah kita berdoa bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin.
Kami atas nama Majelis Gereja KBP Tanjung Priok, Jakarta, mengucapkan kepada kita selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.